Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai keluarga sakinah. Dalam pandangan agama, hidup rumah tangga merupakan fitrah hidup bagi manusia. Oleh karena itu, hidup rumah tangga dinilai sebagai ibadah. Di dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa separuh urusan agama sudah tercakup dalam kehidupan berumah tangga. Separuh selebihnya adalah dalam bidang-bidang di luar rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami istri akan terpenuhi kebutuhan biologisnya secara terhormat dan dapat membangun mahligai atau istana di dalam jiwanya. Namun, dalam rumah tangga pun selain ditemukan keindahan, juga dijumpai penderitaan, perjuangan, kesetiaan, impian, dan kesinambungan generasi. Di dalam hidup rumah tangga akan terbangun dan teruji bakat-bakat keibuan, kebapaan, solidaritas, kepemimpinan, kelembutan, ketegasan, dan sebagainya. Untuk membangun dan membina rumah tangga yang sakinah, maka bangunan itu harus direkat oleh tali temali rohani pernikahan, yaitu cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah. Sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah pupus, masih ada rahmat, dan kalaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah Allah. Selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara karena Al-Quran memerintahkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Cinta berarti menyerahkan seluruh diri kepada yang dicintai, memeluk kepatuhan kepadanya sehingga merasa tidak mau kehilangan. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan, yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah adalah cinta plus, seseorang yang mencintai sekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar, bahkan putus, tetapi yang bersemai dalam hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan oleh hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin yang mungkin datang dari pasangannya. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangi kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatan. Karena itu, suami dan istri harus saling melengkapi. Istri-istri kamu pada suami adalah pakaian kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid.
itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Suami istri itu saling membutuhkan, sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian yang harus berfungsi, membungkus atau menutup kekurangan pasangan. Pernikahan adalah amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain, disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu akan terpelihara dengan baik, serta keberadaannya amat diperlukan suami. Suami pun amanah di pangkuan istri. Pernikahan merupakan mitsakan galiza, perjanjian yang amat kokoh. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kemudian ada aspek-aspek keluarga sakinah. Untuk membina keluarga sakinah, sebagian tujuan pernikahan seperti diisyaratkan dalam Quran Surah Ar-Rum, maka harus terpenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Hubungan keluarga yang demokratis, pembagian tanggung jawab secara adil, adanya pengambilan keputusan yang transparan dan adil, bebas dari subordinasi, bebas dari eksploitasi, bebas dari kekerasan fisik dan psikologis, terjaminnya kesejahteraan fisik, psikologis, spiritual, dan terjaminnya aktualisasi diri sebagai anggota keluarga. Sementara untuk memenuhi aspek-aspek tersebut, maka suami dan istri harus mengetahui dan memahami kewajibannya masing-masing. Untuk kewajiban suami istri itu saling menghargai, menghormati, dan mempercayai dan berlaku jujur satu dengan yang lainnya, saling setia, memegang teguh tujuan pernikahan, berlaku sopan santun, dan menghormati keluarga masing-masing, menjaga kehormatan dirinya, dan berlaku jujur terhadap diri sendiri dan pasangannya. Dan setiap persengketaan harus dihadapi dengan ma'ruf dan harus menerima penyelesaian. Ada hak suami istri juga. Tadi sudah disebutkan kewajiban-kewajibannya. Sekarang hak dari suami istri. Halal bergaul masing-masing dapat bersenang-senang satu dengan yang lain. Terjadinya hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami dan seterusnya ke atas, dan suami menjadi mahram ibu istri dan seterusnya ke atas. Terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dan istri berhak mewarisi atas peninggalan suami, dan suami mewarisi peninggalan istri, dan anak yang lahir menjadi anak berdua. Di samping itu, aspek-aspek tersebut hanya dapat dicapai apabila ada keseimbangan atau kufu dalam agama dan akhlak, serta ditunjang dengan keseimbangan pendidikan, keturunan, kekayaan, dan sebagainya. Sehingga antara suami dan istri serta anggota keluarga yang lain ada sikap saling menghormati dan menghargai, saling mendukung secara sportif, dan melimpahkan kasih sayang antara anggota keluarganya. Agama dan akhlak al-karimah menjadi syarat utama pasangan pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam keluarga. Pasangan suami istri yang taat beragama dan memiliki akhlak karimah akan dapat menghayati aspek-aspek yang diperlukan dalam membina keluarga sakinah dan dapat mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah yang baik dalam kehidupan modern saat ini. Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya berhak mendapatkan suasana tentram, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir, batin, dan sosial. Di samping itu, suasana keluarga sakinah memberikan kemungkinan kepada setiap anggotanya untuk dapat mengembangkan kemampuan dasar potensi sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi. Kedua potensi itu menjelma menjadi kesadaran langsung terhadap tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan harga diri, kesejahteraan bagi diri keluarga, masyarakat, dan negara, serta lingkungan alamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu alam bi'al shawab. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.